Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Amarta Yuwono, NIM 2022-528. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas video penjelasan mengenai mata kuliah Penologi Fitomeologi dengan penjelasan mengenai pasal 51 KUHP baru. Pasal 51 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tujuan pemidanaan, khususnya pada permasyarakatan, penyelesaian konflik, dan penyesalan pelaku. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pasal tersebut. Berbicara mengenai pasal 51, dalam pasal ini berbicara mengenai tujuan pemidanaan, atau dengan kata lain, untuk apa sih sebenarnya seseorang itu dijatuhi pidana. KUHP baru membawa paradigma yang berbeda dari KUHP warisan Belanda sebelumnya. Kalau dulu pemidanaan lebih menekankan pada suatu pembalasan, di KUHP baru ini mencoba menggeser pemidanaan menjadi lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada pemulihan. Lalu apa saja isi pasal KUHP baru? Pasal KUHP baru pasal 51. Pasal 51 KUHP baru menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan yaitu mencakupi yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan agar menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, yakni memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan agar menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Yang keempat yaitu memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, dan yang kelima yaitu menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana. Adapun yang terakhir yaitu membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, dalam video ini kita akan fokus pada 3 hal yang paling sering ditanyakan, yakni permasyarakatan, penyelesaian konflik, dan juga penyesalan pelaku. Pemasyarakatan yaitu mengubah pelaku menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Di KUHP lama, penjara hanya dikenal sebagai tempat untuk menghukum. Tetapi di KUHP baru ini ingin mengubah cara pandang tersebut. Pemidanaan bukan lagi sekedar membalas, melainkan melakukan pemasyarakatan. Lalu, apa itu pemasyarakatan? Pemasyarakatan adalah proses pembinaan terhadap pelaku agar dia bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat. Konsep ini berasal dari sistem peradilan yang dulu sudah diterapkan oleh Kemenkumham, sudah melalui Ditjen PAS, tapi kini secara tegas masuk dalam KUHP baru. Lalu, apa sih tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri? Tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri yakni yang pertama yaitu memperbaiki pelaku, bukan hanya mengurungnya, tapi juga memperbaikinya. Yang kedua adalah memberikan keterampilan, bimbingan mental, dan juga pendidikan. Yang keempat yaitu mengurangi stigma sosial ketika ia kembali ke masyarakat. Mengapa hal ini penting? Hal ini penting karena kenyataannya di hukuman penjara tanpa pembinaan itu seringkali membuat pelaku kembali melakukan kejahatan atau residivis. Dengan program kemasyarakatan ini, negara ingin memutus rantai kejahatan yang berulang itu dan meningkatkan kualitas hidup pelaku dan masyarakat. Yang ketiga yakni ada penyelesaian konflik, paradigma restoratif dalam KUHP baru. Hal baru yang sangat penting dalam pasal 51 adalah adanya tujuan penyelesaian konflik. Ini mencerminkan orientasi restoratif justice, yaitu penyelesaian yang lebih menekankan pada pemulihan bukan pembalasan. Lalu apa sih maksudnya? Maksud dari penyelesaian konflik ini merupakan suatu tindakan pidana, tidak pidana dianggap menimbulkan konflik antar pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan harusnya itu
membantu menyelesaikan konflik itu sendiri, bukan justru malah memperbesar masalah. Lalu bagaimana mengenai penyelesaian konflik yang dilakukan? Dalam pasal 51 KUHP baru, adapun penyelesaian konflik yang dapat dilakukan bisa dengan cara yang pertama, yakni cara mediasi penal. Mediasi penal yakni antara pelaku dan juga korban, jika korbannya setuju. Yang kedua, bisa dengan cara mengembalikan kerugian korban, baik berupa ganti rugi maupun pemulihan lainnya. Yang ketiga, yakni bisa dengan cara melibatkan komunitas atau tokoh masyarakat dalam proses damai. Dan yang keempat, yakni memberikan ruang untuk diversi, terutama untuk pelaku anak. Contoh simpelnya, yakni terdapat dalam sebuah kasus pencurian kecil, sanksi pidana yang terlalu berat bisa merusak hubungan sosial. Dengan penyelesaian konflik, pelaku bisa minta maaf, mengganti kerugian, dan hubungan sosial bisa pulih tanpa harus mengorbankan masa depan pelaku. Lalu yang keempat, yaitu membahas mengenai penyesalan pelaku, yaitu membangun suatu kesadaran moral di dalam diri pelaku itu sendiri. Bagian berikutnya dari pasal 51 adalah menumbuhkan rasa penyesalan. Rasa penyesalan ini adalah aspek psikologis dan moral dari pemidanaan. Mengapa penyesalan itu penting? Penyesalan itu penting karena seseorang yang benar-benar menyesal lebih kecil kemungkinannya untuk mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Penyesalan membuat pelaku mengerti dampak dari perbuatannya sendiri, memahami penderitaan korban atas perbuatannya, dan tergerak untuk tidak mengulangi kesalahannya. Lalu, bagaimana sih suatu negara menumbuhkan suatu penyesalan? Suatu negara bisa menumbuhkan suatu penyesalan pada korban dapat melalui proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, bisa dengan cara konseling. Yang ketiga, dengan cara pendidikan karakter. Yang keempat, mediasi dengan korban. Yang kelima, kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. KUHP baru ingin pemidanaan menjadi sarana pembelajaran dan introspeksi bagi pelaku. Penjara bukan lagi tempat balas dendam, tetapi tempat untuk mengubah diri. Mengapa tujuan pemidanaan ini penting? Nah, tujuan pemidanaan ini penting dengan masukan pemasyarakatan, penyelesaian konflik, dan penyesalan pelaku ke dalam tujuan pemidanaan KUHP baru, yaitu tujuannya ingin menciptakan keadilan yang lebih manusiawi, bukan keadilan balas dendam. Yang kedua, yaitu mengurangi overcrowding di penjara. Yang ketiga, yaitu memperkuat restoratif justice. Yang keempat, meningkatkan keamanan jangka panjang karena pelaku yang berubah jauh lebih aman bagi masyarakat. Yang kelima, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan pada pasal 51 KUHP baru menegaskan bahwa pemidanaan di Indonesia sekarang itu lebih menekankan pada pembinaan, bukan pembalasan. Pemulihan bukan suatu penderitaan, dan perbaikan bukan semata penghukum bagi korban aja. Jadi pada penjelasan video ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dari seluruh penjelasan mengenai pasal 51 KUHP baru, kita dapat melihat bahwa Indonesia sedang bergerak menuju paradigma pemidanaan yang jauh lebih modern, humanis, dan berorientasi pada pemulihan. Pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya memberikan penderitaan atau balas dendam kepada pelaku, tetapi juga sebagai rangkaian proses yang dirancang untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan membangun kembali tatanan sosial. Melalui tujuan pemasyarakatan, KUHP baru menegaskan bahwa pelaku tindak pidana bukan sekedar objek hukuman, melainkan individu yang masih bisa dibina dan dipulihkan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan, pelatihan keterampilan, penguatan karakter, hingga program reintegrasi sosial menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa pelaku dapat kembali berfungsi secara positif di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara menempatkan manusia sebagai pusat dari proses pemidanaan. Lalu, melalui tujuan penyelesaian konflik, hukum pidana kini bergerak lebih dekat dengan nilai-nilai restoratif justice.
yang menempatkan korban, pelaku, dan komunitas dalam satu ruang penyelesaian yang lebih adil dan juga seimbang. Penyelesaian konflik tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan nyata, baik secara material maupun psikologis. Pada saat yang sama, pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya secara langsung tanpa harus terjebak dalam stigma yang berkepanjangan. Sementara itu, tujuan menumbuhkan penyesalan menunjukkan bahwa pemidanaan tidak berhenti pada penjatuhan sanksi, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan emosional dari pelaku. Dengan memahami dampak tindakannya dan merasakan empati terhadap korban, pelaku diharapkan memiliki kesadaran baru untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kesadaran moral inilah yang pada akhirnya menjadi pilar penting dalam pencegahan kejahatan jangka panjang. Jika ketiga tujuan ini permasyarakatan, penyesalan konflik, dan penyelesaian pelaku dilihat secara bersama-sama, kita akan menemukan gambaran besar bahwa KUHP baru ini ingin menghadirkan sistem peradilan yang lebih fungsional, lebih adil secara substansial, dan lebih berorientasi pada masa depan. Bukan lagi sekedar menghukum, tetapi memulihkan, bukan sekedar memastikan pelaku mendapatkan sanksi, tetapi juga memastikan masyarakat secara keseluruhan memperoleh manfaat dari proses pemidanaan itu sendiri. Dan pada akhirnya, pasal 51 KUHP baru adalah representasi dari cita-cita besar reformasi hukum pidana Indonesia, menciptakan hukum yang tidak hanya tegas terhadap pelanggaran, tetapi juga bijaksana dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Paradigma baru ini diharapkan dapat menjadikan pemidanaan sebagai jalan menuju keadilan yang lebih manusiawi, harmonis, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.